Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap berteguh di dalam Tuhan. Walau wabah virus corona yang sampai sekarang belum pulih di negara kita, tapi itu tidak menjadi penghalang buat kita datang kepada Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan untuk hari ini, di mana Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati firman yang hamba sampaikan, sehingga firman yang nantinya dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Urapi hamba Tuhan, berkata-katalah Engkau melalui firman-Mu, sehingga kebenaran-Mu dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini itu bertemakan tentang aku hidup untuk melayani Tuhan. Jadi kita semua hidup untuk melayani Tuhan. Tanamkan itu dan jadikan itu moto di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan kita hari ini itu terambil dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacanya untuk kita seluruhnya. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini erat kaitannya dengan cerita yang akan saya sampaikan. Ada sebuah cerita di mana kala itu ada seorang pendeta yang datang ke sebuah rumah sakit yang hendak untuk menjenguk jemaatnya yang sakit kanker stadium akhir pada saat itu. Dia datang, tapi anehnya dia tidak membawa buah tangan, tapi dia membawa sebuah bunga yang sudah layu. Setibanya di rumah sakit, ia meletakkan bunga itu di meja sebelah pasien atau jemaatnya. Lalu dia berbincang-bincang, dia menghibur pemuda itu bersemangat, pemuda itu termotivasi dengan pembicaraan mereka. Bahkan pemuda itu mengatakan, Pak Pendeta, tolong terus doakan saya Pak Pendeta. Ketika nanti saya sembuh Pak Pendeta, saya berjanji saya akan melayani Tuhan. Ketika saya pulih dari penyakit saya Pak Pendeta, saya akan datang kepada Tuhan untuk memuliakan namanya. Pak Pendeta itu tersenyum dan mengatakan, aku tunggu itu daripadamu anakku. Aku akan terus mendoakanmu. Mereka berbincang-bincang, tak terasa setengah jam berlalu, setengah jam habis. Lalu Pak Pendeta itu izin untuk pulang. Tapi sebelum dia pulang, mereka berdoa agar pemuda itu bisa pulih dari penyakitnya. Seusai dia berdoa, hendak keluar dari ruangan pemuda itu, tapi pemuda itu bersorak memanggil namanya. Pak Pendeta, Pak Pendeta. Ada apa anakku? Pak Pendeta itu menoleh lagi ke belakang. Bolehkah saya bertanya sesuatu Pak Pendeta? Silakan. Apa yang menjadi pertanyaanmu anakku? Begini Pak Pendeta. Dari tadi Bapak datang dan membawa sebuah bunga yang sudah layu. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari Bapak. Tapi saya bingung, ada apa dengan sebuah bunga ini Bapak Pendeta? Saya tidak mau ada hal yang tersembunyi di antara kita. Pendeta itu tersenyum lalu mengatakan kepada pemuda itu,
Bolehkah aku berterus terang kepadamu, anakku? Pak pendeta itu mengatakan itu kepada pemudanya. Lalu pemuda itu mengatakan, silahkan Pak pendeta. Bolehkah aku duduk kembali? Terus kata pemuda itu, boleh Pak pendeta, silahkan. Sebelum saya berterus terang kepadamu, ingatkah engkau 3 tahun yang lalu ibu pendeta datang menghampirimu dan mengatakan, apakah engkau bisa untuk memimpin komunitas remaja karena engkau yang paling berkarisma pada saat itu. Tapi engkau bilang, aku tidak bisa. Aku masih kuliah ibu pendeta. Aku sibuk dengan kuliahku, aku tidak bisa diganggu. Nanti terganggu kuliahku ibu pendeta. Kata ibu pendeta, tidak apa-apa. Lain waktu kamu bisa untuk melayani. Ingatkah engkau 2 tahun yang lalu ibu pendeta datang lagi kepadamu dan mengatakan kepadamu, bisakah engkau memimpin kor remaja? Karena kebetulan dirijen yang biasa memimpin lagu sudah pindah keluar kota. Tapi engkau mengatakan, aku sedang sibuk dengan skripsiku. Aku tidak bisa ibu pendeta. Jangan aku, orang lain saja. Ibu pendeta hanya tersenyum dan mengatakan, tidak apa-apa. Lain waktu kamu bisa. Saya yakin itu. 3 tahun yang lalu ibu pendeta, 1 tahun yang lalu ibu pendeta datang lagi kepadamu dan mengatakan, apakah engkau bisa membawakan sebuah firman di kumpulan orang tua? Yang kala itu engkau bilang apa? Aku tidak bisa ibu pendeta. Aku gak punya waktu. Aku sudah bekerja. Terlalu banyak alasan bukan anakku? Kau banyak alasan. Engkau tidak bisa melayani Tuhan. Kemudian saudara, pemuda itu terdiam setelah pendeta itu mengatakan itu kepada pemuda itu. Tapi benar adanya, dia mengatakan itu ketika waktu dia masih sibuk dengan pekerjaan pribadinya. Lalu pendeta itu melanjuti ceritanya. Aku akan terus terang kepadamu anakku, hari ini engkau sudah memberikan sebuah bunga yang sudah layu untuk Tuhanmu. Pemuda itu terdiam, termenung dan menangis. Ia menyadari kesalahannya. Tapi itu benar adanya. Ia memberikan sebuah bunga yang sudah layu. Hubungannya dengan penyakitnya apa? Artinya, dia sedang memberikan tubuhnya yang sisa itu untuk melayani Tuhan. Dia hanya berjanji, ketika aku sembuh, aku akan melayani Tuhan. Ketika aku pulih, aku akan datang kepada Tuhan. Aku akan memuliakan nama Tuhan. Hanya sekedar janji. Tuhan butuh bukti. Maka dari itu, apakah Tuhan seorang pengemis? Apakah Tuhan seorang pengamen di tengah jalan yang butuh sisa-sisa? Engkau tahu, Tuhan itu pencipta. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Engkau tahu itu. Dia datang menebusmu. Engkau tahu Tuhan itu luar biasa. Tapi kenapa ketika engkau dipercayakan untuk beribadah, engkau mengatakan, aku sibuk dengan urusan pribadiku. Aku ada urusan, aku ini, aku itu. Maka ketika Tuhan mengatakan kepadamu, ketika engkau dipercayakan untuk melayani, mari datang kepadaku, mari puji aku. Sama halnya dengan Yeremia tadi. Yeremia dipercayakan untuk menjadi seorang nabi, tapi Yeremia bilang apa? Aku masih muda Tuhan, aku gak pandai berbicara. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai engkau. Aku sudah mengenal engkau. Sebelum engkau ada di kandungan ibumu, aku udah kenal engkau Yeremia. Aku ingin engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka dari itu, kita harus renungi. Ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, ambil itu menjadi bagianmu, laksanakan itu. Jangan hanya sekedar janji. Tunggu sampai selang-selang memenuhi tubuhmu kah? Tunggu engkau stroke kah? Tunggu engkau sakit jantung baru engkau bilang, Tuhan, ketika aku pulih, aku akan datang kepadamu. Apakah Tuhan sampah? Apakah Tuhan layak menerima tubuhmu yang sisa itu? Di mana ketika tubuhmu sehat, di
selesai dengan urusan pribadimu. Engkau sibuk dengan urusan pribadimu. Engkau tidak mementingkan Tuhan. Engkau selalu mementingkan kepentinganmu. Engkau tahu anak-anak, engkau tahu saudara-saudara, ketika kita melakukan aktivitas, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Dia membimbing kita untuk melaksanakan setiap kegiatan kita. Belajar dari setiap cerita. Belajar dari setiap pemuda yang tadi. Dia sadar, ternyata apa yang dia laksanakan, apa yang dia lakukan benar adanya. Maka dari itu, sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, ketika engkau dipercayakan untuk melayani Tuhan, ambil itu jadi bagianmu. Jangan hanya berjanji, aku gak bisa, besoklah aku melayani Tuhan. Jangan aku gak tahu. Ketika engkau dipercayakan, ambil. Jadikan itu menjadi bagianmu. Ketika engkau setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Setiap pekerjaan yang engkau lakukan tidak akan menjadi sia-sia di mata Tuhan. Ingat, setiap orang yang benar-benar bersekutu, setiap orang yang benar-benar mau melayani Tuhan, Tuhan akan perhitungkan itu. Jadi anak-anak muda yang bisa berkarisma, jadi anak-anak muda yang berkarakter, jadi anak-anak muda yang mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya semata-mata untuk dipuji oleh orang-orang. Jangan jadi orang Farisi, tapi jadi hambanya Tuhan yang setia, yang datang, Tuhan, aku mau melayanimu, aku mau memujimu. Karena apa? Karena Tuhan akan melihat itu. Karena apa? Karena Tuhan akan memperhitungkan itu di dalam hidupmu. Maka dari itu, terkadang begini saudara, banyak di dunia ini Kristen hanya sekedar Kristen KTP. Tidak kenal Tuhan dengan kuat, tidak kenal Tuhan dengan erat, tidak kenal Tuhan dengan dekat. Ketika dipercayakan untuk melayan, aku gak bisa. Kristen kah itu? Pengikut Kristus kah itu? Ketika dipercayakan gak bisa. Tapi hari ini, ketika engkau sudah mendengarkan firman pada hari ini, ketika engkau dipercayakan untuk melayani Tuhan, jawabannya, aku bisa. Aku mau melayani Tuhan. Sesuai dengan tema yang sudah kita dengar tadi. Aku hidup untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Semata-mata hanya untuk Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk kita dipuji, tapi untuk dipermuliakan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita perlu melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah baik atas hidup kita. Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk ditebus di atas kayu salib. Maka dari itu layani Dia. Dia akan senang, Dia akan tersenyum ketika kita mau melayaninya dengan sepenuh hati. Setiap apa yang kita lakukan, sekecil pelayanan apapun yang kita lakukan, itu akan Tuhan lihat. Itu akan Tuhan perhitungkan. Oh, si Budi melayaniku pada hari ini. Boleh kumpul persembahan saja sudah menjadi pelayanan. Ketika buang sampah saja sudah menjadi pelayanan. Ingat, sekecil apapun yang engkau lakukan, setia kepada perkara yang kecil, maka Tuhan akan kasih perkara yang besar. Percayakan itu, karena janji Tuhan itu nyata. Janji Tuhan itu benar adanya. Demikian firman Tuhan. Saya berharap kita semuanya banyak belajar, renungi, dan jadikan ini menjadi landasan di dalam hidup kita. Boleh banyak kesibukan, tapi utamakan kepentingan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami bisa hidup untuk melayani Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami bisa hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Shalom untuk kita semuanya.